Sebuah drama hukum yang dibalut kisah asmara kembali mengguncang ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya. Kasus dugaan pencurian uang senilai 1,2 miliar rupiah dengan terdakwa Nur Hasanah, seorang mantan terapis SPA, kini memasuki babak baru yang cukup mengejutkan publik. Di tengah jeratan hukum, sang terdakwa justru bersikukuh bahwa hubungannya dengan sang korban, seorang pengusaha bernama Tony Soegiono, bukanlah sekadar hubungan profesional, melainkan hubungan asmara atau berpacaran. Namun, di balik pengakuan tersebut, tersimpan fakta-fakta kelam mengenai aliran uang miliaran rupiah dan penolakan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Dalam persidangan yang digelar Rabu, 17 Juni 2026, Nur Hasanah membeberkan detail hubungan mereka. Ia mengaku, perkenalannya dengan Tony bermula dari tempatnya bekerja sebagai terapis. Nur mengklaim, setelah ia memutuskan keluar dari tempat kerjanya, Tony berjanji akan menjamin seluruh kebutuhan hidup dirinya beserta keluarga. Terkait tuduhan pembobolan rekening, Nur membantah mencuri PIN ATM secara diam-diam. Ia bersikeras bahwa korban sendiri yang memberikan PIN tersebut saat mereka berada di hotel, karena Nur dianggap memenuhi kriteria wanita idaman Tony. Namun, pernyataan ini kontras dengan fakta persidangan sebelumnya, di mana majelis hakim sempat membacakan BAP poin ke-19 yang menyebutkan terdakwa nekat mengambil uang tanpa izin karena menilai korban sebagai sosok yang pelit. Lantas, jika memang menjalin hubungan asmara, mengapa mereka tidak menikah? Di hadapan majelis hakim, Nur Hasanah mengungkap alasannya menjadi ganjalan terbesar. Perbedaan keyakinan di antara keduanya menjadi tembok yang tak bisa ditembus. Nur menegaskan bahwa baik dirinya maupun Tony sama-sama tidak ingin berpindah kepercayaan. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa hubungan tersebut tak pernah diresmikan secara hukum maupun agama, meski Tony telah memberikan akses penuh terhadap rekening pribadinya. Hubungan asmara yang penuh kemewahan itu akhirnya kandas karena terdakwa merasa Tony dan keluarganya terlalu protektif. Sejak saat itu, hubungan mereka memburuk. Menurut keterangan Nur, pasca perpisahan, Tony sempat mendatangi rumahnya dan meminta untuk kembali menjalin hubungan. Tony bahkan sempat menjanjikan akan mencabut laporan kepolisian jika Nur mau menuruti permintaannya untuk kembali. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Nur Hasanah. "Saya sudah tidak mau kembali dengan dia," ungkapnya di ruang sidang. Hingga persidangan ini berjalan, terdakwa mengaku telah mengembalikan sebagian uang korban secara bertahap, baik secara tunai maupun transfer, dengan total sekitar 480 juta rupiah. Nur mengaku melakukan pengembalian tersebut karena merasa takut setelah kediaman keluarganya sempat didatangi oleh orang-orang suruhan pihak korban. Pihak kuasa hukum terdakwa juga menyoroti keterangan korban yang dinilai sering berubah-ubah di persidangan. Kini, publik masih menanti bagaimana akhir dari drama hukum ini. Apakah pengakuan adanya hubungan asmara ini dapat meringankan hukuman terdakwa, atau justru akan memperkeruh pembuktian tindak pidana pencurian yang disangkakan?